Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh Masjid Mujahidin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena di pagi hari yang mulia ini kita dapat melaksanakan sholat subuh, di mana Rasulullah SAW mengabarkan kepada umatnya bahwasanya Nabi mengatakan, Bashir, berilah kabar gembira kepada mereka yang di kegelapan mereka menuju masjid. Berilah kabar gembira bahwasanya mereka akan mendapatkan cahaya pada hari kiamat. Maka Bapak Ibu sekalian, insya Allah termasuk orang-orang yang akan mendapatkan cahaya nanti pada hari kiamat. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur bahwasanya kita telah mendapati bulan Ramadan. Tentunya sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan, pasti tidak ingin menyia-nyiakan bulan yang mulia ini. Bulan yang penuh berkah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Berkah artinya tambahan kebaikan. Artinya di bulan ini banyak sekali kebaikan-kebaikan yang Allah buka. Ya, Nabi mengatakan tuftahu abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka. Wa tufattahu wa tughlaqu abwabun nar, dan pintu-pintu neraka ditutup. Artinya amal-amal baik dipermudah untuk dilakukan, dan amal-amal kejelekan, amal-amal jelek dipersulit untuk dilakukan. Kita ketika Ramadan insya Allah akan lebih mudah untuk kemudian membaca Al-Quran, akan dipermudah untuk melaksanakan sholat, akan terdorong untuk melakukan sedekah, karena memang Allah buka pintu selebar-lebarnya. Dan kita akan dipersulit untuk melaksanakan maksiat, karena setan-setan dibelenggu. Setan-setan yang mengalir bersama darah, sebagaimana kata Nabi, inna syaitan yajri majrad dam. Setan itu mengalir seperti aliran darah, atau mengalir dalam aliran darah. Sehingga orang yang berpuasa, ketika berpuasa dia pembuluh darahnya menyempit, sehingga setan pun sulit untuk bergerak, untuk menggoda manusia. Maka bersyukurlah kepada Allah telah dipertemukan dengan bulan yang mulia ini. Oleh karena itu, di antara bentuk kita mensyukuri nikmat bertemunya kita dengan bulan Ramadan adalah dengan berusaha memaksimalkan amalan-amalan di bulan Ramadan. Di antara caranya adalah dengan mengetahui mana yang prioritas untuk dilakukan. Karena waktu kita yang 24 jam ini terbatas, maka kita harus tahu mana yang lebih dulu untuk kita dahulukan. Dan tidak didahulukan lagi bahwasanya yang lebih didahulukan adalah amal-amal wajib. Karena amal wajib adalah amal yang lebih besar pahalanya dan lebih Allah cintai. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis qudsi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi." Dan tidak ada satu amalan yang dilakukan oleh hambaku untuk mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku cintai melebihi amal-amal wajib. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya hatta uhibbah. Dan hambaku senantiasa melaksanakan amal sunnah sehingga aku pun mencintainya. Maka ini menunjukkan bahwasanya amal wajib lebih utama, lebih besar pahalanya, lebih dicintai Allah daripada amal-amal sunnah. Kalau kita ambil contoh di bulan Ramadan ini, misalnya antara sholat tarawih dengan sholat isya, kita dapati bahwasanya pada sebagian masjid tarawihnya lebih ramai daripada sholat isyaknya atau sholat maghribnya. Sholat maghrib setelah buka tidak pada ke masjid, tapi masih di rumah, sehingga softnya mungkin 3 baris ya. Kemudian ketika isya mungkin 5 atau 6 baris. Ketika tarawih bisa 8 baris, 9 baris. Ini menunjukkan bahwasanya kita kurang paham tentang mana yang lebih penting, mana yang lebih prioritas. Isya lebih penting ya. Maghrib lebih penting daripada tarawih. Bahkan juga sholat subuh. Ya, sholat subuh lebih sepi daripada sholat tarawih, padahal lebih
utama sholat subuh. Ini yang perlu kita jadikan PR bersama, ya. Semua takmir di masjid-masjid, bagaimana caranya kita memberikan kesadaran kepada warga bahwasanya ayo kita lebih harus ramai sholat subuh daripada sholat tarawih, ya. Dan juga misalnya membaca Quran, ya, itu sunnah. Jangan sampai membaca Quran semalaman kemudian sholat subuhnya telat misalnya. Ini adalah sesuatu yang tidak sesuai, ya, dengan syariat. Makanya Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, man syaghalahul fardu 'anil nafli faqad ma'dzur. Siapa yang sibuk dengan yang wajib sehingga lalai atau tidak bisa melaksanakan yang sunnah, maka dia dimaafkan. Tidak masalah selama dia berusaha menjalankan yang wajib dulu. Wa man syaghalahun naflu 'anil fardi faqad maghrurun. Siapa yang tersibukkan dengan yang sunnah sehingga melalaikan yang wajib, maka dia telah tertipu. Maka mari kita tata lagi prioritas kita, jangan sampai keliru, ya. Bagaimana kita mengutamakan yang wajib ini akan tampak pada bagaimana kita mengisi sholat berjamaah, bagaimana kita melaksanakan amalan-amalan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua di antara cara memaksimalkan amalan di bulan Ramadan adalah dengan menjaga ritme beribadah, dengan menjaga semangat dalam beribadah. Kita tahu bahwasanya 30 hari itu waktu yang sebetulnya tidak terlalu lama. Tapi bagi sebagian orang atau mungkin bagi kita semua terasa lama. Sehingga kadang-kadang di tengah-tengah kita sudah mulai merasa futur, merasa capek. Karena apa? Karena kita mungkin semangat di awal memperkuat, ya. Semangat di awal namun tidak kita pertahankan sampai akhir. Padahal Ramadan itu bukan 15 hari, bukan 20 hari, tapi 30 hari. Ya, atau 29 hari, nanti tergantung keputusan pemerintah. Akan tapi yang jelas 30 hari tersebut adalah seluruhnya Ramadan. Maka jangan kita beda-bedakan. Jangan kita semangat di awal, loyo di akhir. Bahkan harusnya kalau menurut amalan Nabi SAW, beliau malah lebih fokus di 10 hari terakhir. Taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Justru itulah Nabi SAW syadda mi'zarahu. Nabi kencangkan ikat pinggangnya, ayqadha ahlahu, beliau bangunkan keluarganya, sholat bersama mereka, iktikaf bersama mereka. Nah, maka kita harus lebih semangat justru di 10 hari terakhir, maka kita jaga, ya, semangat kita sampai akhir Ramadan. Karena Nabi SAW mengatakan ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah cintai adalah amal yang konsisten, yang ajeg, yang terus menerus. Walaupun itu sedikit, nggak apa-apa sedikit, tapi konsisten daripada banyak kemudian setelah itu turun sampai tidak ada bekasnya. Ya, maka jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, mari kita maksimalkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Dan jangan lupa kita juga punya ibadah-ibadah ghairu mahdhah. Ibadah-ibadah yang kita tidak pernah menyangka bahwa itu adalah ibadah. Ya, contoh misalnya berbuat baik kepada tetangga, ini sering saya sampaikan ya di berbagai tempat bahwa mau berbuat baik kepada tetangga itu bisa diniatkan ibadah karena memang Allah Subhanahu wa taala perintahkan sebagai bentuk ibadah, sebagai bentuk iman kepada Allah dan hari akhir. Makanya kalau kita niat memberi makan buka tetangga itu sekalian niatnya memberi makan buka orang puasa, niatnya berbuat baik kepada tetangga, niatnya semuanya karena Allah perintahkan. Karena kita mencari ridha Allah, maka pahala kita akan berlipat-lipat di bulan yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk terus istiqomah dalam beribadah di bulan Ramadan dan bertahan sampai akhir Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.